Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Maha Talk Indonesia. Kali ini gue bareng awak badak aja. Guru Gembul, weh, applause. Nah, juga gituan teh asik we. Aya pada eja pati di hareup. Oke, Maha Talk Indonesia, my friend. Barangkali di antara teman-teman sudah banyak tahu dong tentang siapa Guru Gembul dan apa aja yang beliau sering bicarakan di kanal media sosialnya. Dan tentu ini sebuah kesempatan yang cukup keren buat kami di Maha Talk Indonesia bisa sharing berbagi bareng Guru Gembul. By the way, ini nih kacaunya dengan teman-teman Maha Talk tuh sekapeng seperti ini. No. Nggak ada pertanyaan. Oh. Gitu. Ya ini teh kita teh sina norolong begitu ke sebelah nanti gitu. Nah kadang-kadang seperti gak itu. dikasih tema ini. Tema naon nggak ada apa karena kadang-kadang hidup butuh tema walaupun nyata kudu oge sih. Akhirnya memang proses penciptaan menjadi sebuah proses tantangan tersendiri karena bagi orang yang tidak terbiasa dengan menggunakan tema seolah ada di hutan belantara. Iya. Tetapi ketika sudah orang kasih tema akan sangat mudah dia ada di rumah kan tertentu. Berarti kita harus mandiri karena sekarang kita di hutan sekarang tuh. Ya, kita sekarang ada di hutan. Panitia anu boga ieu teh tidak memberikan kepada kita Tidak memberikan apapun, tor apapun, tidak ada kisi-kisi, tidak ada apa-apa. Ya sebenarnya kalau ini live streaming seperti ini sebenarnya teman-teman bisa mengawali dengan sejumlah pertanyaan karena awal mula peradaban juga diawali dengan pertanyaan. Oh gitunya. Karena dengan pertanyaan akan muncul peradaban. So, tapi whatever lah dengan Maha Talk yang pika sebelum seperti itu nggak apa-apa, biarin aja. Eta ngahina studio sorangan teh teu naon di dieu. Teu naon halal di dieu mah. Oh, Maha Talk teu balik gitu. Teu balik, kaci di dieu mah kaci we teu balik. Maha Talk berdebah gitu nggak apa-apa gitu. Oke. Karena dengar usut punya usut yang namanya Guru Gembul ini hampir semua ranah beliau bicarakan, hampir semua ranah beliau ikut nimbrung memikirkan, ikut mencoba-coba mencari-cari kemungkinan solusi-solusi pada setiap permasalahan yang ada, entah itu urusan politik, ekonomi, sosial, filsafat, keagamaan, hal yang dianggap penting dan nggak penting juga bagian dari bahan yang dibicarakan. Nah ini menjadi sebuah tipikal yang sangat khas sebenarnya itu ya sebenarnya ya tipikal filsafat. Tapi sebenarnya bukan, saya nggak ngebahas semua sebenarnya. Okay. Saya cuma ngebahas dua. Oke. Etika dan pengetahuan. Oke, kenapa? Ya, etika itu terkait dengan manusia, bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana supaya dia bisa mensyukuri kehidupannya sendiri secara pribadi. Dengan etika. Itu etika. Oke. Pengetahuan itu adalah bagaimana caranya agar dia bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Pengetahuan itu kan tujuannya adalah gimana caranya agar kita bisa hidup dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada kan gitu. Oke. Pertanyaannya kenapa memilih etika tidak akhlakul karimah? Itu mah cuma perbedaan istilah saja, perbedaan istilah dalam kebudayaan saja. Oke. Kenapa? Jadi ada memang beberapa definisi misalkan yang membedakan antara etika, moral dengan akhlak dan kemudian menyebut bahwa akhlak itu basicnya dasarnya itu adalah misalkan Al-Quran dan Sunnah kan begitu ya. Kemudian adapun etika itu basicnya itu adalah hati nurani, kemudian moral itu basicnya adalah masyarakat dan sebagainya. Ya, tapi itu kan sebenarnya adalah definisi-definisi yang dibuat oleh manusia untuk memberikan identifikasi gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita narik bukankah setiap identifikasi, setiap hasil diferensiasi akan mendapatkan output yang berbeda? Iya, berbeda. Tapi kalau misalkan kita kembali ke esensi kan kalau misalkan kita mau berpikir lebih independen gitu, kan kita lepaskan dulu dari pola, bentuk, identifikasi, definisi dan sebagainya kan. Kita ambil aja dulu esensinya apa, kemudian kita definisikan sendiri sesuai dengan selera kita misalkan. Kan biar enak itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali kepada kenapa tidak akhlakul karimah gitu, kenapa harus etika? Ya sama, itu mah yang hanya perbedaan bahasa, perbedaan budaya yang menelurkannya seperti itu. Kalau misalkan kita ngambil landasan-landasan paling esensialnya, ya sama saja. Etika itu apa? Etika itu adalah ilmu untuk berbuat baik atau ilmu tentang berpikir baik. Sedangkan akhlakul karimah itu apa? Akhlakul karimah itu ya sama kurang lebih seperti itu, cuman kemudian ada benchmarknya. Ada yang kemudian para mufasir, ulama-ulama belakangan kemudian menerjemahkan akhlak sebagai ini. Padahal seandainya misalkan ya tidak ada
ulama fikih, tidak ada ulama yang mendefinisikan itu, maka akhlak itu kembali ke dalam bahasa Arabnya yang sejak awal kan. Apa itu? Ya saya juga nggak tahu itu apa. Karena saya bukan orang Arab pada waktu itu, tetapi ya secara esensial tadi yang dimaksud dengan akhlak itu orang Arab pada waktu itu memahami etika sebagai akhlak. Kan begitu. Jadi definisi-definisi yang belakangan saya tak apa ya, ya itu mah definisi manusia belakangan. Pertanyaan masih kaitan dengan kenapa memilih aspek wilayah etika karena begini-begini. Nah, kenapa itu yang dipilih? Karena saya guru. Jadi gini, misi dari guru itu sebenarnya adalah membuat generasi sesudahnya itu lebih baik daripada generasi si guru itu. Misi yang ditanamkan kepada setiap guru itu. Dan itu juga makanya biasanya ada pembebanan orang tua kepada anak. Karena si orang tua pada waktu itu menjadi guru. Misalkan sing sekolah teh sing pinternya tong sing bapak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya walaupun itu sebenarnya adalah konstruksi berpikir yang salah karena pada waktu itu orang tua membebankan kepada anak apa yang gagal dia capai gitu. Tetapi sebenarnya dalam konteks itu orang tua itu menjadi guru bahwa generasi di masa depan itu berhadapan dengan masalah yang berbeda, dengan pola pikir, dengan zaman yang sepenuhnya berbeda, dan karena itu dia harus minimal banget lebih unggul daripada kualitas generasi sebelumnya. Nah, jadi karena si guru itu harus seperti itu, maka si guru itu harus memaparkan siapa yang mengharuskannya? Status sebagai guru. Guru itu status dan dia berperan. Jadi kan ada status, ada peran. Kenapa seorang memiliki status? Karena dia memiliki peranan. Kenapa seseorang berperan seperti itu? Karena dia memiliki status itu. Status guru itu berperan untuk dia mendorong generasi selanjutnya itu menjadi lebih cerdas, lebih baik, lebih hebat daripada minimal generasi dirinya. Nah, peradaban Barat itu maju gara-gara itu. Di zaman pertengahan, peradaban Islam itu maju gara-gara itu. Nah, salah satu yang jadi masalah besar, kalau misalkan kita mau hubungkan dengan relevansi hari ini, adalah zaman sekarang itu banyak di antara orang-orang yang justru mengajak orang untuk kembali ke masa lalu dengan etika, pikiran, gagasan, hasil kebudayaan dari masa lalu. Berdasarkan capaian masa lalu. Jadi, misalkan ekonomi zaman sekarang itu ekonomi yang sepenuhnya berbeda dengan ekonomi abad pertengahan. Tetapi ketika misalkan ditanya dengan ekonomi zaman sekarang yang sangat kompleks, orang-orang justru malah mengatakan, tapi kan orang zaman dulu mengatakan seperti ini, ulama zaman dulu mengatakan seperti ini, kaidah-kaidah orang zaman dulu kan seperti ini sudah lebih cerdas daripada kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, menjadi guru itu mendapatkan tantangan yang sangat besar ketika ada sekelompok orang yang terlalu menjadi masa lalu, berusaha untuk gitu, mengembalikan istilahnya revitalisasi lain, revivalis masa lalu gitu, revival ya, kembali ke saat ini gitu. Jadi ide-ide, gagasan itu ambil, tapi produknya jangan. Kan guru tuh, misi guru tuh seperti itu. Makanya guru itu disebut sebagai jembatan zaman. Guru itu harus dihormati karena dia menjadi jembatan zaman. Kalau si guru itu statusnya guru tetapi dia tidak menjadi jembatan zaman, dia malah mengajarkan materi yang sudah berlalu, sama seperti banyak di sekolah-sekolah kita. Itu statusnya aja guru tapi dia telah mengkhianati perannya sebagai guru. Karena dirimu ada di posisi status sebagai guru dan yang kemudian secara tegas menyatakan aku lebih di ranah etika dan pengetahuan. Sebenarnya apa yang terjadi di wilayah statusmu itu hari ini dengan urusan etika? Kumaha cik balikan lagi. Status saya sebagai guru dan kamu mengambil core wilayah etika sebagai concern dalam tanda petik. Ya gini nih, ya apa-apa juga mulai dari keresahan. Kalau tadi misalkan disebut dari pertanyaan, pertanyaan itu kan sebenarnya adalah kegelisahan. Manifestasi dari kegelisahan, gitu kan, dari ketidaktercapaian antara tujuan ari saya mah masih diharapannya seperti ini. Jadi kondisinya adalah bahwa saya berpikir secara pribadi saya menghadapi dilema besar untuk menjalankan profesi saya. Itu pribadinya, dan ketika misalkan saya melihat pada masyarakat, dilemanya apa? Dilemanya adalah saya ngajar untuk dibayar, saya ngajar untuk cari nafkah. Jadi misi saya itu, jadi gini, guru itu ada di puncak kasta, lamun misalkan orang-orang zaman baheula Indonesia mah.
Di puncak kasta itu maksudnya dia sama sekali gak dibayar, dia yang bayar orang. Karena dia ada di puncak, gak ada yang bisa membayar ilmu pengetahuan, gak ada yang bisa membayar jembatan yang bisa mengantarkan peradaban dari satu zaman ke zaman yang lain, gitu gak bernilai itu. Tapi gak bisa kenyataannya, tapi kenyataannya guru menjadi profesi yang dibayar per jam sekian. nah, ya udah, nggak apa-apa kalau misalkan guru dibayar sebagai profesional dan sebagainya, ya oke, no smoking lah, tenanawan itu mah gak jadi masalah. oh jadi no smoking itu artinya tenanawan. Ya, bahasa Inggris kan? Ya, terus. Nah, ya kalau misalkan si guru itu memang mau diarahkan seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan guru maunya seperti itu, jangan sampai disebut-sebut lagi guru tanpa tanda jasa, jangan lagi guru-guru itu disebut sebagai manusia yang dipujakan berkat engkau kami jadi mengetahui dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Berarti guru seperti itu berarti sama seperti dokter, sama seperti insinyur yang dia mendapatkan pekerjaan, dia punya jasa tapi jasanya terukur, nilai. Ada nilainya seperti itu. Jadi di situ saja ada sebuah dilema status kan, ada dilema peran. Ya nggak apa-apa, sekali lagi saya nggak menyalahkan yang seperti itu gitu ya. Tapi konsekuensinya juga harus ditanggung. Kalau misalkan gurunya berarti dia berbayar, berarti si guru itu juga harus siap menyatakan bahwa guru itu sudah lagi bukan pahlawan tanpa tanda jasa dan sebagainya dan seterusnya gitu. Begitu. Tapi kalau misalkan mau ngambil peran bahwa guru itu adalah jembatan peradaban untuk masa depan, ya berarti dia tidak bernilai. Jadi kalau misalkan saya diundang ke sini, bukan gak bernilai, tak ternilai begini ya. Ya, tak ternilai. Tak ternilai. Ada saya ngomong nang dia. Tak bernilai. Oh, salah pencet. Tak ternilai ya gitunya. Ya maksudnya dia tidak terukur, tidak tertakar gitu. Ya, tidak seperti itu. Seperti sebuah karya seni mungkin ya diantaranya. Ya ada beberapa karya seni yang tak ternilai seperti itulah mungkin ya. Jadi udah bukan lagi urusan uang. Iya, bukan urusan uang. Ya, tapi saya kalau misalkan terus ya, saya misalkan statusnya adalah sebagai guru yang dibayar. Nah, di situ juga muncul dilema lagi. Si dilemanya itu apa? Si dilemanya itu ternyata si guru-guru itu tidak dibayar sesuai dengan apa yang dia perjuangkan. Jadi kumahanya atau rumit pisan. Jadi gini nih ya. Karena guru itu berbayar di Indonesia, maka si guru-guru itu sekarang tadi mah tidak ternilai, sekarang mah tidak bernilai. Kenapa tidak bernilai? Karena gini. Saya punten ya, ini mah pengalaman pribadi, itu yang di negara lain mah sudah kumaha gitunya, tapi pengalaman pribadi saya teh kieu. Sekolah-sekolah itu bermunculan di mana-mana karena banyak diantaranya yang bisnis. Nah, karena itu maka si guru-guru di situ direkrut. Apakah guru-guru itu harus profesional? Tidak. Yang penting guru itu ngajar. Karena guru itu di Indonesia adalah salah satu profesi yang kompetensinya paling tidak dinilai. Misalkan kieu, lamun pilot jadi guru dia diizinkan, sangat mungkin. Dokter jadi guru itu sangat diizinkan. Guru jadi tapi dokter sebaliknya nggak bisa. Kenapa? Karena kompetensinya paling tidak dinilai. Jadi ketika guru itu menyampaikan, dia harus kompetensinya itu adalah dia memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan peradaban, informasi. Ya bukan hanya terbatas pada informasi, tapi pesan-pesan secara keseluruhan dia harus sampaikan kepada orang-orang. Nah, kemampuan dia dalam menyampaikan pesan itu adalah salah satu kompetensi seorang guru. Sekarang guru-guru dinilai kompetensinya itu apa? Kalau dia bikin administrasi mengajar kemudian dikirimkan. Iya. Ini di sini aja dilema. Jadi kita tuh menghadapi banyak sekali dilema. Pertama, guru statusnya itu apa? Kalaupun harus profesional, harus dibayar, oke. Tapi kenapa dibayar dengan kompetensi yang sangat tidak jelas seperti ini? Sehingga apa? Karena si guru-guru di lapangan itu tidak pernah dinilai kompetensinya apa, siapapun bisa jadi guru. Saya pernah jadi kepala sekolah, saya pernah jadi wakase kurikulum, saya pernah jadi wakase kesiswaan, saya pernah jadi apa-apa dalam status sebagai guru. Saya terpaksa harus nerima orang dari latar apapun untuk bisa mengajar karena tidak ada kompetensi yang harus dituntut di situ. Ya kalau dia dalam undang-undang mah ada kan 4 kompetensi apa gitu. Tapi di lapangan kan tidak seperti itu. Karena akhirnya ngajar, setelah mengajar ya ternyata disukai oleh siswa karena ya kompetensinya kan tidak di ini. Jadi ada guru yang berbakat untuk berbicara dan ada guru yang tidak berbakat untuk berbicara, secara alamiah aja jalan. Ada yang akhirnya disukai, ada yang tidak dan sebagainya. Nanti ketika mereka mengajar terlalu lama, mereka rebutan untuk sertifikasi, mereka rebutan jadi PNS dan sebagainya. Akhirnya orang yang PNS jadi guru itu rebutan, ada konflik di situ. Kamu guru PNS bukan? Ente. Oke. NUPTK gitu buka. Oke.
Ya, dan lain sebagainya. Jadi, nah akhirnya apa? Guru-guru yang sudah mengajar itu tidak mendapatkan kelayakan untuk hidup, dan lebih banyak lagi guru-guru yang dianggap sebagai guru ilegal. Sehingga saya guru ilegal. Oke. Difahami oleh negara seperti itu kurang lebih ya. Iya. Nah, itu satu di antara sekian banyak kegelisahan. Jadi kalau saya misalkan ngomong di YouTube, kenapa saya ngomong napa balata kaditu kadia, misalkan ngebahas politik dan sebagainya, karena saya punya banyak pesan yang terkait dengan kegelisahan saya. Jadi saya bukan sok tahu menjabaikan materi apa, tapi itu adalah wujud dari kegelisahan saya terkait dengan kondisi masyarakat yang belum memadai dalam hal guru, belum memadai dalam hal pendidikan, belum paripurna sebagai manusia. Gitu. Dan guru bagian dari jembatan Peradaban. paripurnaan itu. Iya. Oke. Well, kita kayak ngomong ke guru kayak urusan etika. Nah, sebenarnya memungkinkan tuh orang beberes urusan guru yang kamu pikirkan itu? Ya sangat mungkin. Seperti tapi gini, peradaban yang sehat itu muncul ketika dia menjalani tahapan-tahapan yang panjang. Jadi kalau misalkan dia tidak menjalani tahapan-tahapan yang panjang, ya mungkin ya di mana-mana semua yang cepat naik itu cepat jatuh. Gitu. Oke. Biasanya kan seperti itu. Iya. Nah, karena itu kalau misalkan saya melihat kondisi bangsa Indonesia seperti ini kacau, berantakan dan sebagainya, saya pasang targetnya tidak berat. Saya mulai patokannya itu adalah bahwa si Amerika Serikat bisa jadi maju sekarang karena umurnya sudah 300 tahunan. Dari tahun 1700-an kan dia mulai revolusi. Jika indikatornya angka ya. Jika indikatornya angka, Indonesia baru bersepakat untuk ngahiji 72 tahun yang lalu. Ya, baru 70. Jadi mungkin dalam hal ini kita bisa mentolerir kenapa bangsa Indonesia banyak masih di antaranya pabalatak. masih pabalatak. Tapi jadi saya tidak akan pasang target bahwa Indonesia akan maju sekarang, tapi saya bersumpah Wow. bahwa saya harus Sumpah guru gembul. bahwa saya harus menjadi bagian berkontribusi dari anak tangga itu. Oke. Tapi yang tangga nunggu seluhur nama di mana mungkin kita masih di bawah, tapi setidaknya saya di situ ada. Saking pabalatakna. Saking pabalataknya. Tapi no smoking saya di bawahnya juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Batuk heula. Ari botak di-cut teh gitu. Teu tuluykeun we. Oke. Nah, ini yang menarik, cara baca seperti ini yang dibutuhkan karena betul tadi kata Pak Guru Gembul mengatakan bahwa sangat apa ya, drakor banget lah meureun mun make istilah drama Korea mah. Hari profesi nu lain bisa jadi guru, guru tuh bisa jadi profesi nu lain. Iya. Ya. Iya. Punya sadis nama nu tadi, mun dokter bisa jadi guru, mun guru cangga tuh bisa jadi dokter. Iya. Kecuali dia pernah, tapi kan tetap ada banyak lapisan-lapisan pada masing-masing profesi yang lain yang tidak serta-merta begitu saja kita bisa masuk. Nah, ini menjadi tragisnya di kita hari ini, seolah-olah guru itu bahkan bukan hanya sekadar jembatan peradaban, jembatan profesi. Benar tuh? Ya, benar. Ketika ditolak itu dia geus ngajar heula. Oke? Betul. Dengan kesadaran penuh bahwa nu penting mah aya we profesi, nu penting mah aya pagawean, walau sadar penuh bahwa gajinya sedetik. Udah lo penuh gitu tuh. Banyak. Dan akhirnya setelah nanti mendapat pekerjaan yang lain, tinggalkan profesi guruna. Tentu neangan picuaneuna nu gede. Ya. Gitu. Selalu seperti itu. Nah, ini tanpa sadar ini adalah produk negara. Iya. Ini adalah produk masyarakat juga. Iya. Ini produk negara, ini produk masyarakat juga. Pertanyaan aing rek lebih kaira sih kieu. Dan ini berawal dari ya cara berpikir kita sendiri. Kita memahami profesi kita masing-masing, diposisikan di ranah seperti apa, di level seperti apa. Lamun perang mah anjis asa mau menang-menang lamun dengan secara standar mentalitas seperti hari ini gitu. Iya, karena kita nggak tahu posisi di mana orang teh artileri, infanteri, Nah, gitu. Lamun orang artileri mana bedilna gitu gitu. Karena akhirnya selalu difahami posisi guru itu bukan sebagai profesi strategis, bukan profesi wilayah posisi yang taktis, tapi hanya sekedar daripada eueuh lah mending jadi guru dalam penting mah orang bisa ngobrol, dalam penting orang bisa mengambil hati orang yang mendengarkan saya setelah itu selesai gitu kan. Iya. Dan itu tidak layak dipertahankan sebagai profesi di level tertentu. Karena kalau ngomongin range angka, wah jauh lah gitu. Ya, sekali lagi saya bukan berarti menghardik orang yang berprofesi sebagai guru gitu. Cuman maksudnya kalau memang guru harus dianggap sebagai profesi, maka kompetensinya itu harus dibuat kepastian.
gitu ta. Ya minimal juga tadi lah. Lamun guru tuh bisa jadi dokter, ya dokter kita bisa dikasih jadi guru. Iya. Udah blok-blokan gitu. Nah, ini yang menarik yang saya tadi garis bawahi. Beliau itu ngomongin aku cuma ngomongin 2, etika dan pengetahuan saja. Aku mau ngomongin banyak hal, tapi ketika ngomongin etika ini adalah justru muara dalam banyak hal. Iya. Dan pangkal dari Jadi banyak hal. ini hanya sekadar tautologi saja. Aku mah ngomongin banyak hal, tapi aku ngomongin muara dalam banyak hal. Sederhana itu sebenarnya masalahnya. Iya. Dan oke. Ngomongin etika dan pengetahuan ini sebenarnya 2 hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Gimana kamu meramu itu semua dalam keseharian kamu? Meramu bagaimana? Mewujudkan menjadi diri kamu hari ini dalam 2 concern etika dan pengetahuan. Gini nih, kalau misalkan kita beretika itu sebenarnya adalah mendorong kita untuk menjadi tidak otentik sebagai manusia. Kalau Manusia beretika itu adalah manusia yang tidak otentik. oke, karena Karena ketika manusia beretika, maka dia harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. kebanyakan. Etika itu kita gak bisa lepas dari masyarakat. Oke. Nah, karena etika itu nggak bisa berlepas dari masyarakat, maka kita menjadi tidak otentik dalam artian sebagai manusia pribadi. Ya. Maksudnya, nah akan pakai baju. Seandainya tidak ada manusia di dunia meureun teu pakai baju. Dan kenapa bajuna kudu kitu? Karena ada identifikasi tertentu dengan satu kelompok tertentu atau kita ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa Bagian kita dari mereka. Bagian dari mereka. Oke. Misalkan seperti itu. Jadi dalam hal berpakaian pun kita menjadi tidak otentik ketika kita misalkan berbicara tentang etika. Jadi ini bukan guru gembul yang otentik ya. Iya. Pakai peci, pakai batik. Ini enggak otentik ini. Otentiknya mah telanjang. Enggak juga. Oh, enggak juga. Oke. Keaslian, keotentikan manusia itu adalah ketika dia berbohong. Oh ya? Iya. Jadi kalau misalkan gini nih, kan otentiknya kita misalkan tadinya kita gak pakai baju karena gak ada pengaruh dari orang lain. Tapi kalau kita gak ada pengaruh dari orang lain, kita gak jadi manusia. Ya. Jadi disebut manusia itu adalah ketika dia bersosialisasi dengan orang. Jadi ketika kita berbohong, disitulah kita otentik. Ketika kita misalkan menyampaikan hal-hal yang kepalsuan dalam artian tidak otentik dalam diri kita, disitulah kita menjadi otentik itu. Jadi manusia itu, karena manusia hidup di dunia sejak awal dia sudah dilandaskan kepada kebohongan, kepalsuan, ketidakbenaran, ketidaksempurnaan, tidak paripurna dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka saya itu tidak akan menganggap bahwa manusia jahat sepenuhnya jahat, manusia baik sepenuhnya baik, saya baik, saya jahat dan sebagainya. Itu definisi jahat, definisi baik dan sebagainya itu secara filosofis kan adalah definisi yang sebenarnya juga subjektif kan? Ya, bisa mana suka. Iya. Dan definisi benar yang secara objektif itu mungkin tidak pernah bisa kita jangkau. Yang benar secara definitif yang sebatas harapan. Objektif gitu. Dan lain sebagainya kan tidak seperti itu. Jadi, nah betapapun saya misalkan di obrolan etadina YouTube saya ngomong kesana kesini tentang hal-hal yang ideal dan sebagainya, kalau misalkan tadi ditanya bagaimana kehidupan saya dalam dunia nyata, saya tetap akan menjalani dua-duanya sekaligus, hal-hal yang utopis, hal-hal yang objektif, hal-hal yang murni dan sebagainya, tapi saya berjalan dalam kondisi penuh, tetap napak, penuh darah, penuh nanah, penuh kejijian, penuh bacot negara orang patut dan sebagainya. Ya seperti itu saja. Dan itu adalah manusia yang otentik. Gitu. Nah, ini yang menarik karena tidak sedikit orang kemudian berhenti bahkan mengejampingkan nilai-nilai sebut saja idealisme dirinya atas dasar balam bahasa sarjana mah geus lah geus kudu ideal teuing nu penting mah hirup. Iya. Oke? Dan buat saya itu seperti pernyataan seperti yang benar. Padahal mah asa teu kitu oge. Kenyataanna mah manehna ge tanpa sadar tetap meraih dan merangkul apa yang dia inginkan. Iya. Bukankah itu idealisasi? Itu kan? Nah, cuman pada ranah ini yang mungkin tadi ketika istilah mungkin teman-teman jangan dulu keburu ke cut atau ke tentang urusan misalkan bohong dan seterusnya. Ini hal yang tetap harus dijelaskan ulang. Karena ini ada kadar tertentu orang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Karena akan menjadi hal berbeda ketika kita ngomongin tentang urusan otentisitas seseorang, urusan eksistensi seseorang. Itu hal yang sangat berbeda dengan hal
yang lainnya, artinya yang masih tetap butuh dijelaskan. Oke. Butuh dipenjelaskan. Nah, ini yang menarik justru adalah tadi bagaimana beliau seorang guru gembul dengan idealisasinya, dengan nilai-nilai yang kata orang utopis lah gitu mah, tapi beliau tetap mempertahankan itu semua sebagai bagian dari hal yang ya mungkin kata kuncinya tadi bahwa kebenaran itu yang benar-benar itu memang ada, tapi kita belum ada di sana. Iya. Tapi kita meraih yang benar-benar itu terus diikhtiarkan, walau harus berdarah-darah, harus bernanah-nanah, harus berjiji-jiji dan seterusnya. Nah, ini kan dibutuhkan mentalitas. Nah, Iya. pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian dua nilai tadi, nilai etika, nilai pengetahuan yang sampai saat ini Pak Guru Gembul perjuangkan, itu menjadi mentalitas guru gembul hari ini. Satu hal yang pada akhirnya ya sebenarnya kan poin-poinnya banyak ya, tema-temanya banyak. Pasti. Tapi kalau misalkan disambungkan dari tadi, gimana caranya agar saya punya mentalitas atau saya bertahan di mentalitas itu, setidaknya saya tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang kayak tadi itu, kalimat-kalimat dalam tanda kutip filosofis yang sebenarnya adalah cara kita untuk memaklumkan kesalahan dan kegagalan diri kita sendiri. Oke. Jadi kalau Bisa misalkan kasih contoh? no tadi eta. Oke. Jadi hirup matong ideal-ideal tadi. Sebenarnya itu bukan gara-gara dia memang berpikir seperti itu, tapi gara-gara dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan kelemahan, tapi kemudian dia butuh pembenaran atas apologize. Iya, Oke. kan banyak Ya, sebenarnya yang ya, seperti ya, itu. ya, ya. Jadi kalau saya mohon maaf ya, kalau misalkan si komunitas Ya saya maafkan. Karek Lebaran kemarin. Ya. Dan saya mau minta maaf lagi Kak Iru. Dalam dunia. Kalau komunitas PSK itu Oke. beberapa di antaranya kalau misalkan mereka ngajakin nyari pelanggan, Ya. dia bilang, "Ayo tuh sunah Rasul." gitu. Oke. Ada ungkapan seperti itu? Iya, kan sunah Rasul itu maksudnya Ya, itu. oke. Ya diarahkannya ke arah sana. Jadi Oke. sebenarnya ya karena apa? Karena ada upaya orang untuk kemudian menghubungkan dengan nilai-nilai yang transendental, nilai-nilai yang lebih moral, lebih moralis dan sebagainya agar dia bisa menutupi kesalahannya atau kelemahannya, kan Oke. seperti itu. Termasuk yang kata-kata tadi. Nah, ketika saya salah, ego saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menutup itu, mengcover. Tapi salah satu cara agar saya tetap ada dalam mentalitas yang baik adalah saya mencoba mengakui kesalahan itu dan kemudian memperbaikinya. Makanya di setiap diskusi atau di kolom komentar di YouTube, kalau misalkan ada yang mengkoreksi saya dan koreksian itu memang saya anggap benar, ya saya langsung itu disimpan di pangluhurna gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mengkritik ya saya kasih lope dan sebagainya, karena ini adalah bagian dari diskusi. Betapapun saya nyeri hati gitu, ya tarimakeun. Kecuali kalau dia sudah judgement sejak awal. Mana kafir gitu. Nah, kalau itu kan beda cerita gitu. Tapi kalau misalkan Pak Guru Anda salah, harus dikoreksi pada bagian ini begini gitu. Walaupun begitu banyak. Iya, itu memang dan salah satu cara terbaik gimana cara mengukur apakah mentalitas dan etika kita itu baik atau tidak adalah dalam berdialog. Oke. Jadi kalau misalkan kita dikritik kemudian kita marah dan ada kerasaan kereteg hati itu masih marah dan kita kemudian mengikuti amarah itu, berarti mental kita masih jelek. Oke. Dan kalau misalkan kita dipuji setinggi langit, mana bagus, pinter, luar biasa, atau buku loba-loba yang dibacana. Dan kalau misalkan kita dipuji dengan pengetahuan kita, dengan kegantengan kita dan sebagainya, dan kemudian kita mengikuti itu, mental kita berarti masih jelek. Oke. Jadi Hanyut dalam pujian rusak, hanyut dalam cacian oge rusak. iya, Oke. yang pinter itu adalah orang yang bijaksana. Bijaksana dalam artian dia mampu mengubah semua kritik dan pujian itu sebagai sesuatu yang mengkonstruksi untuk dirinya menjadi lebih baik lagi. Tidak mengubah karakternya, tapi memperbaiki mentalnya. Karena gini, perihal yang tentang bagaimana dari suatu knowledge, bagaimana dari suatu etos menjadi suatu mentalitas, ini ya kembali kepada obrolan awal tentang guru dan perannya. Ini yang justru menjadi semakin hari semakin bermasalah saya pikir. Iya. Karena banyak sekolah-sekolah bonafide, banyak sekolah-sekolah keren, banyak sekolah-sekolah dengan atas nama kurikulum dan apapun pendekatannya, tapi kok nggak pernah bisa, ya ini mah secara selintas merenya ninggalina dan cadi benar-benar ditinggal KBOG. Kenapa tidak mampu melahirkan mentalitas-mentalitas, sebutlah mentalitas Gatot Kaca, mentalitas baja? Ini ada apa sebenarnya? Ini apakah
dan sering kali tidak sedikit para guru juga mengatakan dah nama ada zamanna beda. Ini mah zamanna kieu beda jeung zaman orang. Nah, ini yang membedakan cara perspektif seorang guru yang terjebak pada romantisme dengan tadi revival tadi. Yang beda. Nah, menurut kamu gimana menjelaskan dua hal itu semua? Ada orang yang terjebak pada romantisme akhirnya selalu tanpa sadar dengan terjebak pada romantisme artinya menjadi sangat memuji dirinya sendiri bahwa aku terlahir dari generasi yang terbaik dan aku yang terbaik tanpa sadar seperti itu, tapi gagal menjadi bridge bagi generasi yang akan datang. Seperti apa seperti itu menjelasinnya? Ya, makanya tolok ukurnya jadi guru yang hebat itu adalah kalau murid-muridnya sukses lebih daripada dirinya, ternyata dia gurunya sukses. Tutur dihadayani lah ya. Itu nyeri hayang deui. Aya di terjemahanana. Ya tapi itu mah sebenarnya ya. Okay. Sebenarnya kalau misalkan kita mau berpikir secara lebih esensial, itu mah sebenarnya bukan tanggung jawab guru semata. Peradaban itu kan muncul ketika dia mampu melampaui generasi sebelumnya kan. Jadi orang bisa bikin api itu adalah sebuah peradaban yang canggih karena sebelumnya belum bisa bikin api. Tapi orang generasi yang sudah bisa bikin api tidak boleh berhenti di situ. Ketika dia berhenti di situ, maka dia tidak menghasilkan sebuah peradaban. Begitu. Jadi sebenarnya untuk semua. Nah, makanya di situ status guru itu mendapatkan peran yang sangat mendapatkan status yang sangat wow itu. Karena dia menjadi minoritas kreatif dari kebanyakan orang yang tidak maju, tetapi dia menjadi jembatan untuk mengantarkan manusia pada jenjang yang lebih tinggi lagi, lebih maju lagi. Seperti itu. Kalaupun ada nanti guru-guru di antaranya yang masih terjebak pada pikiran masa lalu dan lain sebagainya. Selama dia tidak melembaga, no smoking, tidak jadi masalah. Karena sebagian besar orang itu memang ditakdirkan untuk jadi pengecut. Sebagian besar orang itu ditakdirkan untuk jadi pengecut. Tarimakeun we lamun aya nu guru jadi pengecut, tarimakeun mun aya guru nu saukur saala kadarna, tarimakeun we lamun anu aya guru nangan saukur nya sakitu we lah, nu penting malah ngagugurkeun kewajiban, nya itu udah sunatullah. Karena sunatullah yang penting kita bukan di situ. Jadi positioning. Iya. Jadi kan memang banyak yang ngomong misalkan ketika saya sebut Amerika Serikat maju hari orang mundur, terus ada orang yang bilang ya nggak apa-apa kan ada yang di atas ada yang di bawah. Ya kalau ada di atas dan di bawah itu gak jadi masalah, yang jadi masalah itu orangnya di mana gitu. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang elit global gitu, ya kita misalkan jadi people power gitu. Ya yang jadi masalah itu bukan kita menghancurkan orang yang di atas, tapi kita yang harus ada di atas itu. Jadi gini, ada logika sosiologis yang sangat sederhana dan sangat umum, tapi orang-orang hese pahamna gitu, yaitu tentang stratifikasi sosial, tentang struktur sosial. Jadi struktur sosial itu sebenarnya ada di mana-mana dan bagaimanapun itu adalah mekanisme alamiah.